7 cara elegan menerapkan minimalisme saat menghadapi resesi ekonomi. Sebelum lanjut, pastikan Mom semua klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih. Dan yuk lanjut Moms. Pernah tidak merasa jantung mau copot hanya karena melihat harga cabai yang lebih mahal dari biaya skincare bulanan kita? Rasanya dunia sedang tidak baik-baik saja karena isu resesi ekonomi alias kondisi saat ekonomi negara sedang lesu, yang bikin daya beli kita ikutan layu. Sebagai ibu yang memegang kendali penuh atas dapur dan masa depan gizi keluarga, berita ini tentu bikin was-was dan cemas berlebihan. Ada sebuah artikel menarik dari Psikologi Hari Ini yang menyebutkan bahwa kekacauan barang di rumah mencerminkan kekacauan pikiran, sehingga minimalism atau gaya hidup secukupnya menjadi obat paling mujarab untuk tetap tenang di tengah badai finansial. Minimalisme itu bukan berarti rumah harus kosong melompong seperti lapangan futsal, tapi tentang kesadaran penuh, membuang yang tidak perlu agar dompet tidak cepat sekarat. Secara psikologis, ibu-ibu itu sering terjebak dalam belanja emosional hanya karena merasa butuh validasi atau sekadar lapar mata saat melihat diskon. Padahal, mengadopsi gaya hidup minimalis di tengah resesi justru menjadi strategi paling elegan untuk menjaga kewarasan mental dan saldo tabungan tetap aman terkendali. Berikut adalah 7 cara elegan yang bisa kita terapkan bersama agar tetap bahagia tanpa harus merasa kekurangan sedikit pun. Cara pertama yang paling ampuh adalah berhenti melakukan terapi belanja atau self-reward yang sebenarnya adalah pemborosan terselubung. Jujur saja, kadang kita beli panci baru, padahal panci lama hanya butuh gosokan ekstra supaya kinclong kembali. Secara psikologis, kepuasan belanja itu hanya bertahan 5 menit, sedangkan cicilannya bisa menghantui sampai 5 bulan ke depan. Contoh realnya, daripada beli baju baru setiap kali ada undangan pernikahan, lebih baik kita padu padan baju yang ada agar terlihat seperti baru namun tetap hemat. Cara kedua adalah dengan melakukan kurasi ketat pada isi kulkas dan lemari bahan makanan agar tidak ada yang terbuang sia-sia. Resesi menuntut kita untuk kreatif, mengolah apa yang ada daripada terus-menerus memesan makanan lewat aplikasi online yang biayanya membengkak karena ongkos kirim. Bayangkan betapa elegannya kita saat mampu menyulap sisa sayuran di kulkas menjadi hidangan lezat kelas restoran bintang 5. Hal ini tidak hanya menghemat uang belanja, tetapi juga memberikan kepuasan batin karena kita berhasil menjadi pahlawan pangan di rumah sendiri. Langkah ketiga yang tidak kalah penting adalah menyederhanakan standar kebahagiaan keluarga agar tidak melulu diukur dengan materi atau kemewahan. Kita sering merasa gagal jadi ibu kalau belum mengajak anak liburan ke tempat mahal, padahal anak-anak hanya butuh kehadiran dan perhatian kita yang tulus. Contoh logisnya, piknik di taman kota dengan membawa bekal sendiri jauh lebih berkualitas daripada jalan-jalan ke mall yang ujung-ujungnya hanya membuat dompet menangis. Kebahagiaan itu gratis, yang mahal itu gengsi dan keinginan untuk selalu terlihat lebih wah di mata orang lain. Cara keempat adalah mulai mempraktikkan decluttering atau membuang barang-barang yang sudah tidak memberikan manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Rumah yang terlalu penuh dengan tumpukan barang seringkali membuat tingkat stres ibu meningkat drastis tanpa kita sadari. Coba lihat lemari pakaian. Jika ada baju yang tidak muat sejak zaman sebelum melahirkan, lebih baik dijual atau disedekahkan saja agar lemari lebih lega. Ruang yang rapi akan menciptakan pikiran yang jernih, sehingga kita bisa lebih fokus memikirkan strategi bertahan hidup di tengah krisis ekonomi. Poin kelima berkaitan dengan kebijakan dalam penggunaan energi dan fasilitas di rumah yang seringkali kita sepelekan, namun dampaknya besar pada tagihan. Matikan lampu yang tidak perlu dan gunakan air secukupnya karena penghematan kecil yang dilakukan secara konsisten akan menjadi penyelamat anggaran di akhir bulan. Secara psikologis,
Memiliki kontrol atas pengeluaran rutin memberikan rasa aman dan percaya diri bahwa kita mampu melewati masa sulit ini. Contoh sederhananya adalah membiasakan anak-anak mencabut pengisi daya ponsel jika sudah penuh agar listrik tidak terbuang percuma. Cara keenam adalah dengan berhenti membandingkan hidup kita dengan konten estetika orang lain di media sosial yang seringkali hanya tipuan kamera. Banyak dari kita merasa stres karena merasa rumah kurang estetik atau perabotan kurang kekinian, seperti para selebgram yang pamer kemewahan. Ingatlah bahwa di masa resesi ini, fungsi jauh lebih utama daripada sekadar estetika yang hanya memuaskan pandangan mata sesaat. Tetaplah percaya diri dengan apa yang kita miliki. Karena ketenangan hati tidak bisa dibeli dengan perabotan mewah merek apapun. Langkah ketujuh adalah membangun sistem pendukung dengan sesama ibu untuk saling bertukar barang atau informasi seputar cara hidup hemat yang efektif. Daripada kita berkumpul hanya untuk membicarakan keburukan orang, lebih baik kita berbagi tips cara menanam sayuran di pot atau bertukar resep masakan murah meriah. Solidaritas antar ibu dalam menghadapi resesi akan menciptakan lingkungan yang positif dan saling menguatkan secara mental. Contoh nyatanya adalah dengan mengadakan acara barter barang layak pakai daripada harus selalu membeli barang baru yang belum tentu mendesak. Kesimpulan dari semua langkah ini adalah minimalism. Bukan tentang seberapa sedikit barang yang kita punya, tapi seberapa besar rasa syukur yang kita miliki. Resesi mungkin terdengar menakutkan, namun ini adalah momen yang tepat untuk melatih otot-otot kesederhanaan dan ketangguhan kita sebagai pengelola rumah tangga. Kadang kita memang butuh ditegur oleh keadaan, agar ingat bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah terletak pada tumpukan barang di gudang. Mari kita hadapi tantangan ini dengan kepala tegak dan senyum manis, sambil tetap memegang erat prinsip kehematan yang elegan. Sebagai refleksi diri, coba tanyakan pada hati kecil kita, apakah selama ini kita membeli barang untuk kebahagiaan atau hanya untuk menutupi rasa sepi? Tidak apa-apa jika sesekali kita hilaf, yang penting kita punya kemauan untuk kembali ke jalan yang benar dan mulai berbenah sekarang juga. Kita adalah ibu yang hebat, kreatif dan penuh cinta. Sehingga badai ekonomi macam apapun pasti bisa kita lalui dengan cara yang cerdas. Tetaplah optimis karena setiap masa sulit pasti membawa pelajaran berharga yang akan mendewasakan kita semua. Semangat terus untuk para ibu di seluruh penjuru negeri karena di tangan kitalah kesejahteraan keluarga bermula. Terima kasih Mam semua sudah menemani dan mendengarkan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman lain ya.